Apa benar jodoh kita sudah ditetapkan Allah? Allah menunjuk qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Hai qalam, tutup. Qalam pun menulis di Lauhil Mahfuz, dituliskanlah namamu dan nama calonmu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, innallaha katabal maqadir. Hadis riwayat Muslim. Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menuliskan langit dan bumi. Tapi Allah rahasiakan takdir itu, maka kita terus bersemangat untuk bekerja dan mencari. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat berserah kepada Allah. Yang penting sudah ada ikhtiar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun kelompok ahli bid'ah, nama kelompoknya Jabariyah. Jabariyah tidak mau berusaha, dia pangku tangan. Ente tidak mencari jodoh, sudah tertulis di langit. Dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Oh, tak bisa begitu, harus ada usaha. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Pohon kurma sudah matang. Kurma sudah matang. Jangan tunggu dia jatuh. Goncangkan pundakmu ke batang kurma. Maryam sedang mengandung, melahirkan anak. Anaknya lemah, namanya Isa, dan dia dalam keadaan lemah. Apa kata Allah? Goncangkan pundakmu ke batang korma supaya gugur dia dari atas. Maka jodoh sudah ditetapkan Allah, rezeki ditetapkan Allah. Air minum saya pagi ini sudah ditetapkan Allah. Ini untuk saya. Saya tengok dulu air teh apa air putih. Ini ditetapkan Allah untuk saya. Ini sudah ditetapkan untuk saya, tapi saya tak ada usaha, menganga saja. Mau dia masuk ke mulut? Tidak. Makanya Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah ada al-kasbu ikhtiar. Ulurkan tangan, buka tutupnya, sebut nama Allah, bismillah. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Begitulah engkau memahami takdir. Jangan sikit-sikit takdir, serah pada Allah. Kau sudah sekolahkan ke Pekanbaru, berapa IP-mu? Tiap bulan kau kukirim uang kelapa ATM penuh. Berapa IP-mu? 2 ya. Kenapa IP-mu 2,0? Takdir Allah. Nauzubillah. Mana ikhtiar? Mana usaha? Allah berikan engkau telinga, Allah berikan engkau mata, Allah berikan engkau qudrat, Allah berikan engkau iradat. Berusahalah, faqul i'malu, berusahalah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Namun ada juga yang mengatakan jodoh itu harus diusahakan. Dua-duanya tak salah. Jodoh itu takdir dan jodoh itu diusahakan. Ustaz, itu ada tetangga saya bininya 4. Itulah takdirnya 4. Saya berapa Pak Ustaz? Nanti kita tengok. Jika memang kita harus mengusahakan, sampai batas mana yang diizinkan oleh syarak? Apakah doa kita saja sudah dikatakan sebagai usaha? Datanglah orang Arab Badui, dibiarkannya untanya di luar, masuk dia ke Masjid Nabawi. Dia tanya ke Nabi, aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal? Kutambatkan dulu baru bertawakal atau kubiarkan saja? Kata Nabi, i'tilha wa tawakkal. Tambatkan dulu baru bertawakal. Motor, kunci stangnya, tengok baik-baik. Habis itu kunci pula rantainya, gembok beli. Habis itu beli pula rantai besi agar kunci ban belakang. Usaha dulu, usaha maksimal. Pulang dari masjid, rupanya sudah dilas orang. Ini sudah di luar usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kau berdoa, ya Allah, aku naksir betul dengan Pak Haji, anak Pak Haji itu, ya Allah. Kalau memang dia jodohku, mudahkanlah ini. Tapi kalau memang tidak, cepatkan dia mati, ya Allah. Jangan kau mengajari Allah. Boleh jadi Allah tidak memberikan dia untukmu, karena Allah sudah menyiapkan yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih soleha. Husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ana inda husni zonni abdi bi. Tapi mikirnya harus betul. Jangan sudah kau pinang anak orang kau batalkan.
Kenapa abang tidak jadi menikah dengan aku? Karena menurut Allah ada yang lebih cantik daripada kau. Melainkan ingin minta nasihat dan tanggapan Ustadz. Tolong nasihatnya Ustadz khusus teruntuk orang tua yang punya anak gadis. Ini nampaknya pertanyaannya perlu dijumpakan orang ini. Yang tadi anak lajang bingung mencari anak gadis, yang ini bapak anak gadis bingung mencari anak lajang. Itulah gunanya sholat ke masjid supaya jumpa kalian. Ayo aku jumpakan udah. Mana. Kalau perlu kita akadkan pagi ini langsung nasihat pernikahan. Khususnya Pak Tua sudah ada siap. Syekh Idrus siap. Ada orang tua di Kuala Eno, Tanah Merah, seperti yang diketahui mayoritas di sana orang Bugis, yang dimana ketika anak gadisnya dilamar, kami yang laki-laki ini dipersulit dengan mahalnya uang panai yang jika dikaji dalam Islam, uang itu bukanlah bagian dari syarat sah menikah. Dengar baik-baik. Saya punya anak laki-laki. Tetangga saya punya anak perempuan. Ketika dia minta mahar sebaris batang kelapa, minta emas sekian gram, itu untuk anak ini berdua atau untuk dia? Untuk kehidupan anak ini berdua. Maka wahai bapak yang punya anak gadis, adat istiadat ini kau biarkan saja, tapi kau bantu anak lajang ini. Kenapa? Karena kau nikahkan dengan anak yang soleh ini, nanti bahagia mereka berdua, kebahagiaan anak gadismu, bahagia engkau juga. Jadi sebetulnya kalau dipahami adat ini dengan baik, cobalah pahami sosiologisnya, pahami dengan baik, itu untuk membahagiakan pasanganmu muda. Pasangan muda itu kalau dia menikah, kebun kelapanya luas, emasnya banyak, maka insya Allah angka perpisahannya bisa diminimalisir. Kenapa banyak angka? Itu karena gara-gara kurang. Orang kalau sudah kurang belanja, itu cacingnya naik. Marah dia, mengamuk. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kau bantu anak lajang ini, datang anak lajang. Kupinang anakmu dengan bismillah. Memangnya rice cooker bisa diisi bismillah? Anak muda, aku tidak setuju kalau kau pinang anakku dengan bismillah. Karena anakku ini mau rumah, mau. Oleh sebab itu, ku bantu engkau. Maka wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nabi Muhammad itu berapa maharnya waktu nikah dengan Khadijah? Baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Isruna bakara, 20 ekor onta. Satu onta 35 juta kali 20 ekor 700 juta. Ada orang Kuala Eno minta panai 700 juta. Belum ada lagi kan? Nampaknya Ustadz Somad ini tidak menurunkan harga mahar ini. Kedatangannya malah menaikkan harga mahar. Mahar tetap tinggi, tapi orang tua saling membantu. Nanti yang senang anak menantumu juga. Betul? Al-mu'minul qawi, anak muda yang kuat ekonominya, kuat kebun kelapanya, kuat emasnya, khairun, lebih baik. Wa habbu ilallah. Wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, engkau punya duit banyak, kau bantu anak-anak lajang ini, maka insya Allah kuatlah umat, kuatlah ekonomi anak-anakmu. Insya Allah di Kuala Eno kalau ada orang bagi-bagi duit, mana laku. Kalau ada orang mau bagi-bagi baju kaos, tidak laku. Kenapa? Karena ekonominya mapan. Pabrik ada, kelapa ada, lautnya luas, rumahnya bagus, masjidnya mewah. Membuat masjid sebesar ini, berapa tiangnya ini? Oleh sebab itu maka kalau ada anak muda yang kesulitan, bapak ibu bantu dia, insya Allah. Ustaz Abdul Somad datang tidak menurunkan mahar, tapi beban kalian insya Allah agak berkurang sedikit. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dijumpakan Allah dengan yang gadis-gadis yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja.
Apakah merindukan seseorang yang bukan mahram merupakan dosa? Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Hidup ini ada yang pilihan, ada yang bukan pilihan. Menjadi orang Makassar itu pilihan atau bukan pilihan? Emang kalau belum sarapan ini susah fokus ya. Menjadi orang Makassar, menjadi orang Makassar itu pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas, kau mau jadi orang apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina, M. Makassar. Tidak ada. Abdul Somad menjadi orang Melayu, saya nggak pernah milih, Allah memilihkan. Artinya kita tidak punya daya dan upaya. Tapi sholat subuh ini pilihan atau tidak? Pilihan. Kita berada di antara dua. As-salatu khairum minan naum. Duduk, milih. Ke masjid, tidur. 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 Saya minum dari botol dengan dari gelas. Pilihan atau tak pilihan? Pilihan. Maka hidup ini ada pilihan, ada tidak pilihan. Sekarang saya tanya, merindukan seseorang pilihan atau tidak pilihan? Tidak. Rindu tidak pilihan. Berapa banyak kita tidak ingin rindu tapi hati kita merindu. Maka dalam hal ini banyak yang tidak mengerti tentang rindu. Saya ulang sekali lagi. Menjadi orang Melayu tidak pilihan. Tidak pilihan. Sholat subuh ini pilihan. Menjadi orang baik atau tidak baik, antara minum air zam-zam atau minum tua, pilihan. Tapi rindu tidak pilihan. Rindu tidak pilihan. Karena tidak bisa memaksa untuk merindu. Bisa tak dipaksa? Kau mesti rindu. Tak bisa. Jadi kalau ada anak muda merindukan anak gadis orang, itu dia selama tidak ada action. Makanya begitu kau rindu, langsung astagfirullah. Segera lawan dia. Sudah tak tahan lagi Pak Ustadz, datang pinang dia. Yang jadi bahaya ini kalau kau merindukan bini orang. Nah, ini rindu adalah perbuatan hati, dan hati di luar kuasa kita. Kapan dia menjadi dosa? Kalau diperturutkan dan menjadi action. Kau rindu sama mantan, lalu kau cari di FB, dapat namanya, lalu kau tanya, hai, bisa minta nomor WA enggak? Akhirnya kau WA, itu baru jadi dosa. Maka kalau hanya sebatas rindu pertama itu tidak dosa, karena kau tidak ada pilihan. Langsung kau tutup buku, auzubillah, langsung usolli sunnatal hajat, supaya jangan lagi ingat-ingat lillahi ta'ala. Allah, ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar tidak lagi mengingat dia. Makanya kalian yang punya mantan-mantan, segeralah mencari penggantinya supaya bisa melupakan dia. Karena kalau tidak, nanti bahaya. Kau akan larut sampai di tengah laut, wajah dia nampak di tengah laut. Kau terjun, rupanya ikan hiu. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau terlintas di hatinya macam-macam, zakarullah, langsung ingat Allah. Makanya ibu, kadang ibu jalan sama bapak, tiba-tiba bapak astagfirullah. Abang kenapa? Adalah. Nah, itu hati-hati itu. Abang ingat siapa? Ingat Ustaz Somad. Bilang aja gitu, bilang aja. Gak apa. Padahal maksudnya ingat yang dicakapkan Ustaz Somad. Jangan ibu bilang, jangan bapak bilang, abang ingat siapa? Ingat mantan. 3 hari tak dapat sarapan. Jangan lupa subscribe, like, and share.